Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatul Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada bab tentang wajibnya sholat berjamaah dan keutamaannya. Kewajiban sholat berjamaah dan keutamaannya. Jadi sholat berjamaah ini merupakan syiar Islam yang agung. Ya, jadi sholat berjamaah ya merupakan syiar Islam yang sangat besar. Ya, yaitu sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid-masjid. Ya, para ulama telah sepakat bahwasanya mendirikan atau menjalankan sholat 5 waktu di masjid-masjid itu termasuk salah satu ketaatan yang sangat ditekankan dan termasuk perbuatan kebaikan yang sangat agung atau bentuk takarrub kepada Allah yang sangat agung. Bahkan sholat berjamaah di masjid-masjid itu merupakan syiar Islam yang paling agung dan yang paling nyata atau yang paling jelas. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya ini sangat jelas sekali ya tentang kedudukan dan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat Islam ini untuk berkumpul pada waktu-waktu yang ditentukan. Ya, jadi ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam agar kita kaum muslimin untuk bersatu, untuk bertemu. Di antaranya adalah yaitu pertemuan yaitu setiap harinya, siang dan malam, yaitu sholat 5 waktu. Ya, jadi sholat 5 waktu ini merupakan syariat Allah yang disyariatkan kepada umat Islam untuk bertemu ya setiap harinya pada sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ya, sesungguhnya kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan atau untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid-masjid setiap harinya selama 5 kali. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, itu merupakan syariat Islam. Ya. Kemudian di antara bentuk perkumpulan kaum muslimin yang lainnya adalah perkumpulan kaum musliminnya 1 kali dalam sepekan, yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Ya, bertemunya kaum muslimin yaitu di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi berkumpulnya kaum muslimin di sholat Jumat merupakan salah satu pertemuan yang lebih besar dari pertemuan kaum muslimin yang dilaksanakan setiap harinya. Ya, cuma oleh karena itu kita saksikan ya sholat Jumat itu begitu banyak kaum muslimin hadir di sholat Jumat tersebut. Kemudian di antara bentuk persatuan atau perkumpulan kaum muslimin yang lainnya adalah
perkumpulan kaum muslimin yang berulang setiap tahunnya 2 kali, yaitu di sholat Id, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka perkumpulan kaum muslimin 2 kali dalam setahun ini merupakan perkumpulan yang lebih besar dari perkumpulan pekanan, yaitu perkumpulan setiap Jumat. Jadi ada perkumpulan harian yang dikerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, ada perkumpulan pekanan yang dikerjakan pada hari Jumat, ada perkumpulan tahunan yang dikerjakan 2 kali dalam setahun, yaitu sholat Id dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ada juga perkumpulan yang dikerjakan sekali dalam setahun, ya, sekali dalam setahun, yaitu perkumpulan di Padang Arafah yang kita kenal dengan wukuf di Arafah. Maka seluruh kaum muslimin atau jemaah haji itu berkumpul, ya, di Arafah, di Padang Arafah itu 1 kali dalam setahun. Tentu perkumpulan Arafah di hari Arafah itu dari belahan bumi negara kaum muslimin itu berkumpul di Padang Arafah dengan jumlah yang sangat besar. Ini tentu perkumpulan ini lebih besar dari perkumpulan kaum muslimin yang dilakukan pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena perkumpulan di hari Arafah ini dihadiri oleh seluruh kaum muslimin dari belahan dunia, ya, untuk berkumpul pada hari Arafah itu di tanggal 9 hari Arafah. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah terkait tentang perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin. Jadi ada perkumpulan harian, ada perkumpulan pekanan, ada perkumpulan tahunan. Kemudian disyariatkannya perkumpulan-kumpulan ini dalam Islam tentu untuk kemaslahatan kaum muslimin tentunya. Ya, kembali kemaslahatannya kepada kaum muslimin, karena dengan adanya perkumpulan kaum muslimin itu, maka kaum muslimin itu saling artinya saling bersilaturahim, saling bertemu, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, saling berkasih sayang, saling memberikan perhatian kepada kaum muslimin yang lainnya. Itulah tujuannya kenapa ada namanya sholat berjamaah, baik yang harian ataupun pekanan ataupun tahunan. Itu tujuannya agar kaum muslimin terus bersatu, ya, terus saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, saling berkasih sayang, saling memberikan perhatian dan seterusnya. Begitu juga saling berkasih sayang, ya, saling memperkuat, memperkokoh persatuan, ikatan persaudaraan dan seterusnya. Agar juga tujuannya agar satu dengan yang lainnya mengetahui tentang keadaan yang lainnya. Boleh jadi ada sebagian saudara-saudara kita yang butuh bantuan, yang butuh empati atau simpati dari kita, maka lewat pertemuan-pertemuan ini kita akan bisa saling menutupi segala kekurangan yang ada, bisa saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya, menanyakan bagaimana kabarnya dan seterusnya, ya, sehingga dengan mengetahui kita keadaan kaum muslimin yang ada di sekitar kita, maka kita pun bisa melakukan membesuk orang yang sakit. Seandainya ada di antara kaum muslimin jamaah kita yang sakit, mereka kita kunjungi. Seandainya ada yang meninggal dunia, kita mengantarkan jenazahnya, ya. Seandainya ada yang butuh bantuan dana, makanan, kita bisa memberikan bantuan kepadanya, ya. Dan tujuan juga daripada perkumpulan kaum muslimin melalui sholat-sholat berjamaah di masjid itu juga bertujuan untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Bahwasanya muslimin itu adalah bangsa yang kuat, ya, bukan bangsa yang lemah, sehingga kita tetap diberikan tempat oleh umat-umat yang lainnya, agar kita tidak dihina oleh umat-umat yang lainnya. Begitu juga untuk saling bertaaruf, ya, satu dengan yang lainnya, ya, saling kenal mengenal antara muslim yang lainnya, ya, sehingga dengan adanya kekuatan kaum muslimin, ya, kaum muslimin saling kenal mengenal di antara mereka, maka itu yang akan
membuat orang-orang kafir gentar untuk merendahkan kaum muslimin, membuat orang-orang kafir gentar untuk mau menghinakan atau ingin merendahkan kaum muslimin, atau orang-orang munafik ya yang ingin artinya memberikan kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka pun atau musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir atau orang munafik, mereka segan untuk mau mengobok-obok kaum muslimin atau yang berupaya untuk merendahkan atau menjatuhkan kaum muslimin. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Begitu juga tujuan daripada perkumpulan melalui salat-salat berjamaah, ya, yaitu juga agar apa yang dilakukan oleh para setan itu, baik setan jin dan manusia, berupa permusuhan, kemudian perceraian, ya perselisihan dan iri dengki, itu bisa dihilangkan semua. Ya kan, tentu sekali bahwasanya setan, manusia ataupun jin tentu selalu berupaya menciptakan atau membuat kegaduhan di antara kaum muslimin, agar kaum muslimin berpecah, saling musuh-musuhi dan seterusnya, saling berburuk sangka dan seterusnya. Maka dengan adanya salat berjamaah itu akan menghilangkan sekat-sekat pembeda, menghilangkan prasangka-prasangka buruk dan yang selainnya. Sehingga yang terjadi adalah persatuan, kekuatan, persaudaraan, ya, mengikat bersatunya hati-hati kaum muslimin dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam menjunjung nilai-nilai keimanan. Oleh karena itulah Nabi bersabda, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, karena hati-hati kalian juga akan berselisih. Jadi sekali lagi, Islam sangat mengajak kepada umatnya kepada persatuan, pada persaudaraan. Ya, jangan ada perselisihan di antara kita, karena perselisihan ini akan menyebabkan hati kita juga berselisih. Ya. Kemudian di antara faidah salat berjamaah adalah yaitu seseorang dapat mengajarkan ilmu kepada orang yang bodoh. Ya, tentu di antara kita ada yang belum sampai ilmu kepadanya tentang perkara-perkara agama tertentu, ya, tentang ilmu-ilmu tertentu, maka dengan adanya salat berjamaah itu, maka orang yang berilmu bisa sharing, ya, atau memberikan ilmu kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Begitu juga di antara faedah salat berjamaah adalah pahala yang kita kerjakan. Salat berjamaah itu memiliki pahala yang berlipat ganda. Ya, memiliki pahala yang berlipat ganda, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan keutamaan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan adanya salat berjamaah, itu juga akan membuat kita semangat untuk beramal soleh. Ya, karena biasanya kalau kita sendirian, ya, salat itu terkadang kita malas, menunda-nunda dan seterusnya. Tapi kalau kita berjamaah di masjid, ya, kita lihat saudara-saudara kita dengan semangatnya mengerjakan ibadah, maka kita pun juga akan termotivasi untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan penuh semangat. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Makanya perlunya kita melihat saudara-saudara kita dalam kebaikan, dalam berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat, kata Allah dalam Al-Quran, maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dengan itulah akan membuat kita terus semangat, istiqomah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salat berjamaah di masjid. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan atau faidah dari salat berjamaah adalah Nabi bersabda, salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Ya, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan keutamaan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa ya. Begitu banyak keutamaan dari berjamaah sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis ini, bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian di rumah. Ya, tentu kalau kita betul-betul mau membaca hadis ini, merenungi hadis ini dengan penuh
keikhlasan, dengan penuh ketundukan, dengan hati yang bersih, maka kita tentu memilih sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian, karena keutamaannya 27 derajat. Ini baru satu kali sholat. Bagaimana dengan beribu-ribu sholat yang sudah kita kerjakan setelah berjamaah? Maka insya Allah begitu banyak derajat-derajat yang Allah berikan, pahala-pahala yang begitu banyak sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak Allah berikan kepada kita, nanti akan kita lihat nanti hasilnya, ganjarannya pada hari akhirat kelak. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, salat berjamaah itu adalah diwajibkan bagi laki-laki ya yang sudah balik, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Ya, ini hanya diwajibkan bagi laki-laki yang sehat fisiknya, dan juga yang sudah akil balik ya. Adapun laki-laki yang sakit, tidak ada kewajiban baginya untuk salat berjamaah. Begitu juga bagi yang bagi yang masih kecil, tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Begitu juga kewajiban salat berjamaah ini diwajibkan baik dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan perang. Ya, artinya kedua-duanya tetap diwajibkan. Dalam keadaan aman, artinya bukan dalam keadaan perang, ya, itu juga diwajibkan. Begitu juga bahkan dalam keadaan perang pun, dalam keadaan kaum muslim ketakutan menghadapi musuh, juga tetap diwajibkannya sholat berjamaah. Ya, jadi ikhwat Islam azakumullah, tentang kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik, itu baik dalam keadaan dia safar ataupun tidak safar, itu berdasarkan Al-Quran, dalilnya juga berdasarkan sunnah Rasulullah. Begitu juga dalilnya berdasarkan pengamalan kaum muslimin dari generasi ke generasi, ya, yaitu khususnya generasi para salafus soleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka semua ya berpandangan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu ain bagi laki-laki yang sudah balik, yang sehat fisiknya, baik dalam keadaan safar ataupun keadaan mukim ataupun tidak safar. Ya. Kemudian ya, dengan adanya kewajiban sholat berjamaah di masjid, maka masjid-masjid ini pun dimakmurkan. Ya, kenapa masjid itu dimakmurkan? Karena adanya sholat berjamaah yang diwajibkan itu. Bahkan juga ditetapkanlah para imam-imam rawatib dan para juru azan. Ya, semua itu ditetapkan karena adanya sholat berjamaah. Bahkan juga dikumandangkan dengan suara yang lantang, disyariatkan dengan azan dengan suara yang lantang, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, ini ya yang kita dengar dari azan itu, hayya 'alas shalah, mari menjalankan salat, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Kemudian dalil tentang wajibnya salat berjamaah meskipun dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, itu berdasarkan surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum. Dan apabila engkau ya Muhammad berada bersama mereka, di tengah-tengah mereka, ya, maka hendaklah ya, lalu engkau mendirikan salat berjamaah bersama mereka, maka hendaklah ada di antara mereka yang melaksanakan salat berjamaah secara bergantian. Ini ikhwatul Islam azakullah, sangat jelas sekali bahwasanya dalam keadaan perang saja Allah tetap mewajibkan untuk memerintahkan kepada Nabi dan sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan yang bukan perang, dalam keadaan aman, maka itu lebih wajib lagi untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya sangat ya diwajibkan sekali sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena orang dalam keadaan perang pun tidak mendapatkan keringanan untuk sholat sendiri-sendiri. Justru mereka tetap disuruh berjamaah. Jika dalam keadaan perang saja disuruh berjamaah, dalam keadaan takut menghadapi musuh-musuh Islam pada saat itu, apatah lagi dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada peperangan, tidak ada ketakutan terhadap musuh, maka lebih diwajibkan lagi, ya lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya, ini ikhwatul Islam
Jazakumullah. Ya, kemudian di sini ada celaan ya bagi orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik itu mereka tidak mendirikan sholat, khususnya di sholat subuh dan di sholat isya. Ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, Inna asqalas salati ala munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, kenapa yang paling berat? Karena ya, orang munafik itu mereka melaksanakan ibadah itu hanya ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh Nabi pada saat itu. Zuhur kan terang, ya, kemudian asar, maghrib juga masih terang pada saat itu. Tetapi kalau isya dan subuh sudah gelap, ya khususnya di zaman Nabi gelap ketika itu, sehingga orang-orang kafir itu dia tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi sabda, walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Ya, seandainya mereka orang-orang munafik itu mengetahui tentang keutamaan ya ganjaran pahala yang begitu besar ya untuk melaksanakan sholat berjamaah isya dan sholat subuh, maka mereka pasti akan mendatanginya meskipun sampai dalam keadaan merangkak seperti anak bayi. Ya, luar biasa ya, begitu tingginya keutamaan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Seandainya seorang itu mengetahui tentang keutamaannya, maka mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak seperti anak bayi. Kemudian beliau bersabda, sungguh saya bertekad ya untuk ditegakkan sholat, lalu dilaksanakanlah sholat tersebut, lalu saya menyuruh seseorang menjadi imam bagi jamaah, kemudian saya pergi bersama beberapa orang ya membawa kayu bakar ya untuk mendatangi orang-orang laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid, lalu saya membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya, tetapi di sini Nabi tidak jadi membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, karena di antara rumah-rumah itu ada anak-anak kecil, ada orang tua, ada ibu-ibu dan seterusnya, maka itu dilarang untuk untuk dibakar rumah-rumah tersebut. Ya, ini sangat jelas sekali bahwasanya tidak mungkin Nabi ingin membakar rumah seseorang itu kalau bukan berarti ada perintah Allah yang dia tinggalkan, yaitu apa? Sholat. Ya, jadi sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, karena meninggalkan sholat ini, ya, ikhwatul Islam, a'azakullah, menurut sebagian ulama meskipun dia meyakini tentang kewajiban sholat lima waktu, tapi dia meninggalkan dengan sengaja, jamaah sekalian, maka dia dia dianggap telah keluar daripada Islam. Ya, karena Nabi bersabda, yang membedakan antara kami dengan orang non Muslim adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Jadi sekali lagi, hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ya label bagi orang yang tidak melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, dianggap sebagai orang munafik. Ya, ikhwatul Islam, ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah isya dan subuh itu adalah hukumnya wajib berjamaah di masjid. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Begitu juga yang kedua, bahwasanya Nabi itu hampir memberikan hukuman, yaitu membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ketika Nabi ingin memberikan hukuman, menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu ain, tidak boleh ditinggalkan. Ya, ikhwatul Islam, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang buta matanya, lalu minta izin kepada Nabi agar bisa sholat di rumahnya saja. Tapi Nabi mengatakan, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan suara azan? Dia mengatakan, na'am, ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa'ajib, maka engkau wajib untuk menyambut seruan azan itu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Ikhwatal Islam, azakullah. Ya, barangkali ini saya dulu, ya karena pembahasan tentang sholat berjamaah cukup panjang ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pekan depan. Barakallahu fikum, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan kalau mau bertanya tentang sholat berjamaah. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan secara kontinu sampai akhir hayat kita sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki yang sudah balik. Adapun perempuan ditekankan untuk sholat di rumahnya masing-masing, tetapi kalau ada perempuan yang ingin sholat berjamaah di masjid, maka itu tidak dilarang, diperbolehkan. Ya, silahkan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa la inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.